Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini memberikan kepada kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarnya dalam sejarah masa lalu kita. Ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dan juga dikatakan saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap saat. Semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal dan menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi jalan bagi orang lain juga. Ya, jadi suatu pelajaran yang luar biasa saat ini. Bagaimana kita diajak untuk selalu yang merenungkan akan setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal. Dan baiklah kita dapat menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk kita dapat menerangi orang-orang di sekitar kita. Bila mana kita mendapatkan masalah atau kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian kelima. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. Ya. Mengingat pentingnya ajaran di dalam Daniel 8 ayat 14 tentang pemulihan tempat kudus di akhir 2300 hari bagi penganut ajaran Advent pintu tertutup. Maka tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan lebih dari sekedar Hiram Edson dan F.B. Hunt yang peduli dengan identitas tempat kudus dan pemulihan serta apa yang terjadi pada penggenapan nubuatan 2300 hari. Terbitan dari para pelajar lain mengenai topik ini termasuk Emily Clemens yang menyunting sebuah terbitan berkala secara grafis pada pertengahan tahun 1845 dengan judul Pengharapan di Balik Tabir, dan J.W. Pivey yang mengajarkan pada April 1845 bahwa Kristus telah menutup pekerjaan yang dilambangkan oleh pelayanan harian sebelum hari ke-10 bulan ke-7, dan pada hari itu ia masuk ke bilik yang maha kudus. Pevey juga melihat hubungan timbal balik antara Daniel 8 ayat 14, Ibrani 9 ayat 23 dan 24, dan Imamat 16. Dan menyimpulkan bahwa bilik maha kudus di bait suci surgawi perlu disucikan oleh darah Kristus pada hari pendamaian. Akan tetapi ia percaya bahwa pemulihan bait suci surgawi telah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Sedangkan Crosier dan teman-temannya menganggap pendamaian sebagai proses yang belum selesai yang telah dimulai pada tanggal tersebut. Pemahaman Crosier inilah yang akhirnya diterima oleh penganut ajaran Advent hari Sabat. Penglihatan-penglihatan awal Ellen Harmon juga menyinggung topik tempat kudus. Pada awal tahun 1845 ia melaporkan sebuah penglihatan di mana pada awal fase kedua dari pelayanan surgawi Kristus, ia melihat Bapa bangkit dari takhta dan dalam kereta perang yang menyala-nyala masuk ke bilik yang maha kudus di balik tirai dan duduk. Meskipun penglihatannya selaras dengan kesimpulan yang berdasarkan Alkitab dari Crosier dan yang lainnya, kita harus ingat bahwa dalam ajaran Advent pada waktu itu ia tidak memiliki keunggulan atau otoritas. Ia pada dasarnya tidak dikenal oleh para pakar utama dalam teologi sehubungan dengan pembahasan yang sedang berkembang mengenai tempat kudus. Bagi mereka, ia hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun yang mengaku memiliki penglihatan. Di tengah suara-suara yang saling bertentangan antara para penganut Advent, pintu tertutup yang secara harafiah dikuasai oleh banyak orang yang mengaku memiliki karunia karismatik. Ya, jadi kembali lagi nasihat firman Tuhan mengenai cahaya baru di tempat kudus bagian kelima. Jadi sudah banyak ya pelajaran yang kita sudah pelajari. Ya, bagaimana orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan ya di zaman dahulu. Ya, bagaimana mereka terus mencari akan kebenaran nasihat firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Mereka terus menggali kebenaran-kebenaran itu.
Ya, sehingga mereka dapat mengerti ya maksud Tuhan di dalam semuanya itu. Ya, di ayatnya di sini ya dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. Ya, jadi bagaimana Yesus? Ya, dia mengorbankan segala sesuatunya hanya untuk kepentingan kita, manusia yang berdosa ini. Ya, dia selalu memohon kepada Bapaknya untuk memberikan kesempatan kepada kita sedikit lagi supaya kita benar-benar mengerti dan memahami kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, baiklah kita boleh menyadari itu. Ya, sehingga kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Ya, di sini juga diceritakan ya bagaimana orang-orang pada saat itu ya mereka dengan bersatu hati mereka dapat terus ya mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan ada juga Pavei yang mengatakan bahwa melihat hubungan timbal balik ya antara di dalam Daniel 8 ayat 14, Ibrani 9 ayat 23 dan 24 dan Imamat 16, dan menyimpulkan bahwa bilik maha kudus di bait suci surgawi perlu disucikan oleh darah Kristus pada hari pendamaian. Ya, akan tetapi ia percaya bahwa pemulihan bait suci surgawi telah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Ya, sedangkan Crusher dan teman-temannya menganggap pendamaian sebagai proses yang belum selesai yang telah dimulai pada tanggal tersebut. Ya, jadi pemahaman Crusher inilah yang akhirnya diterima oleh penganut ajaran Advent hari Sabat. Ya, jadi penglihatan awal ya Ellen Harmon juga menyinggung topik tempat kudus pada awal tahun 1845. Dan juga ia melaporkan sebuah penglihatan di mana awal fase kedua dari pelayanan surgawi Kristus. Ia melihat Bapa bangkit dari takhta dan dalam kereta perang yang menyala-nyala masuk ke bilik yang maha kudus di balik tirai dan duduk. Ya, dan juga di sini meskipun penglihatan ini selaras dengan kesimpulan berdasarkan Alkitab dari Crusher dan yang lainnya, kita harus ingat ya bahwa dalam ajaran Advent pada waktu itu ia tidak memiliki keunggulan atau otoritas. Ya, ia pada dasarnya tidak dikenal oleh para pakar utama dalam teologi sehubungan dengan pembahasan yang sedang berkembang mengenai tempat kudus itu. Jadi bagi mereka ia hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun yang mengaku memiliki penglihatan di tengah suara-suara yang saling bertentangan antara para penganut Advent pintu tertutup secara harafiah dikuasai oleh banyak orang yang mengaku memiliki karunia karismatik. Jadi bagaimana nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Biarlah kita terus yang mencari akan kebenaran Kristus sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang dapat menipu kehidupan kita. Ya, biarlah kita boleh terus meminta akan tuntunan dari Tuhan saja supaya dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, betapa pentingnya untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan di situasi apapun yang kita hadapi. Baiklah kita selalu mengucap syukur karena itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita ya. Dan juga di sini katakan terima kasih Bapak karena Engkau bersedia menuntun pikiran kami saat kami mencari pengetahuan tentang rencana penebusan-Mu yang agung. Nasihat firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita ya supaya kita terus mencari akan kebenaran itu dalam kehidupan kita ya, sehingga kita boleh mengerti akan misi Yesus berada di dunia ini. Ya, sebagaimana murid-murid yang mereka menerima akan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka boleh mengerti jalan-jalan kebenaran itu. Di dalam setiap pekabaran yang mereka sampaikan, banyak penganiayaan yang mereka hadapi. Tapi dalam semuanya itu mereka berserah kepada Tuhan. Mereka tahu inilah yang harus mereka jalani. Ya, sehingga pada saat mereka menghadapi penganiayaan itu, mereka merasakan kedamaian yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya. Ya, karena mereka tahu bahwa tempat mereka bukan di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Pada saat mereka menyampaikan itu semua, mereka menyampaikan dengan penuh sukacita. Mereka mau melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, jadi nasihat firman Tuhan yang luar biasa saat ini kembali lagi mengajak kita supaya kita mau mengoreksi akan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan
inginkan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menjalankan itu atau kita lari dari semuanya. Ya, biarlah kita selalu mengingat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dan biarlah kita juga mau terus berterima kasih kepada Tuhan karena sudah dapat menuntun pikiran kita saat kita mencari pengetahuan tentang rencana penebusannya yang agung itu. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh dan kita serahkan kepada Tuhan, dan Dia akan menuntun kita ke jalan kebenarannya. Apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Ya, walaupun mungkin itu terasa sulit untuk kita, mungkin sangat berat untuk kita lakukan. Tapi baiklah, dengan pertolongan Tuhan saja, maka Tuhan akan selalu menuntun kita, membimbing kita, memberikan kita kekuatan untuk kita terus melakukan yang terbaik. Ya, dan biarlah cahaya baru di tempat kudus itu akan menjadi bagian kita. Untuk kita mau terus berkarya, untuk kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Sudah banyak ya contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi ya pegangan bagi kita untuk kita mau terus melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa meminta supaya setiap hari kita dapat mempraktekkan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.